GPIB. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Rosyafi Dulerut Saragida Costa, Ketua Majelis Jemaat GBB Immanuel Bling. Puji dan syukur sepanjang hari ini kita boleh berada dalam penyertaan Tuhan. Maka sebelum kita mengakhiri di hari ini, kita akan bersaat teduh, kita akan mendengarkan renungan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini karena anugerah-Mu, penyertaan dan berkat Tuhan telah menyertai sepanjang kami beraktivitas sampai pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, sehingga iman percaya kami tetap dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Saya akan membacakan buat sahabat GPIB. Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang tetap setia memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita ayat 22 sampai 23 terkesan Samuel mengistimewakan Saul. Samuel bersikap hangat kepada Saul. Samuel memberikan tempat utama kepada Saul. Samuel juga memberikan perintah kepada juru masak supaya dihidangkan menu istimewa bagi Saul. Sahabat GPIB yang terkasih, mungkin Saul ketika diperlakukan istimewa oleh Samuel, Saul bertanya-tanya di dalam hati, mengapa Samuel memperlakukan dirinya begitu istimewa, mengutamakan dirinya sehingga menempatkan Saul di tempat yang paling utama. Sedangkan Saul mencari Samuel tujuannya untuk menanyakan atau membantu mencarikan keledai-keledai betina yang dimiliki oleh ayahnya yang hilang. Sahabat GPIB yang terkasih, meskipun Saul bertanya-tanya dan bingung dengan sikap Samuel, tetapi Samuel punya alasan mengapa ia memperlakukan Saul sangat istimewa. Mari sahabat GPIB kita memperhatikan di ayatnya yang ke-17 yang berkata, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu, orang ini yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel, yang menjadi alasan supaya Samuel memperlakukan Saul dengan istimewa. Perlakuan Samuel dengan istimewa kepada Saul mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengutamakan pelayanan kepada orang lain. Sahabat GPIB yang terkasih, tempatkan orang lain yang paling utama. Ketika kita menempatkan orang lain yang paling utama, maka mau menyadarkan kepada diri kita bahwa bukan kita yang paling penting, bukan kita yang paling mulia, bukan kita yang paling hebat, bukan kita yang paling dan paling. Terkadang diri kita merasa kita ini paling penting di tempat kerja, paling penting di pelayanan, sehingga seakan-akan
Ketika kita tidak ada di dalam pekerjaan itu, tidak ada di dalam pelayanan, maka segala sesuatunya tidak akan berjalan. Itulah sebabnya sahabat GPIB yang terkasih, seolah-olah kita lah yang merasa bahwa diri kita yang paling utama dalam pelayanan. Seolah-olah kita lah yang merasa bahwa kita lah yang paling penting dalam pekerjaan. Menganggap rekan kerjanya, baik di tempat pekerjaan maupun di pelayanan, merasa bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa kehadiran diri kita. Sahabat GPIB yang terkasih, jika kita merasa bahwa kita yang harus diistimewakan dalam pelayanan, maka marilah kita mengakui bahwa sikap yang demikian adalah sikap yang tidak benar. Kita belajar dari Samuel mengutamakan pelayanan dengan mengistimewakan orang lain, menempatkan orang lain yang paling utama, bukan menempatkan diri kita yang paling utama. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, marilah di malam hari ini perenungan kita mau mengingatkan kepada kita, mau menyadarkan kepada kita bahwa istimewakanlah orang lain. Istimewakan, tempatkanlah yang paling utama orang lain. Maka itulah sikap kita mengutamakan pelayanan bagi orang lain, mengutamakan pelayanan juga demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami diingatkan, kami ditegur, kami dinasihati bahwa kerap kali kami merasa diri kami lah yang paling utama, yang paling penting dalam segala sesuatu, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Oleh karena itu kami mohon ampun, kami bersyukur kami telah diingatkan oleh firman Tuhan. Kami belajar dari sikap Samuel. Ia mengutamakan pelayanan dengan mengistimewakan Saul. Sikap yang demikian inilah yang kami mau pelajari, yang kami mau tanamkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Belajar untuk bersikap mengistimewakan orang lain terlebih dahulu, bukan mengistimewakan diri kami. Karena itu merupakan sikap yang bagaimana kami mau mengistimewakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa di dalam Kristus, malam hari ini juga kami akan beristirahat. Biarlah ketika kami beristirahat, kami mengimani kami berada dalam penjagaan Tuhan. Kami mengimani bahwa Tuhan menyertai kami pada saat kami beristirahat. Sehingga esok hari atas perkenanan Tuhan, kami boleh menikmati anugerah Tuhan dari nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai warga bangsa, hidup dalam kebersamaan adalah sebuah keadaan di mana individu atau kelompok saling bekerja sama, berinteraksi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lainnya. Memasuki usia ke-75 tahun, Majelis Sinode GPIB akan merayakan kebersamaan bersama anak bangsa, menyelenggarakan sebuah konferensi sinodal Germasa GPIB di tahun 2023 yang diadakan di Kota Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 19 hingga 23 Agustus tahun 2023. Kolaborasi dan interaksi positif ini tentu saja menjadi momentum berharga bagi warga bangsa untuk saling berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dalam demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara-cara yang cerdas. Marilah kita semua mensukseskan acara Konverdal Germasa GPIB tahun 2023. Kita wujudkan relasi di segala bidang melalui kesaksian gereja di tengah masyarakat.
Tuhan menolong pelayanan kita bersama. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.